Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata pelajaran kimia khususnya kelas 12 IPA 1, IPA 2 dan IPA 3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar adalah saya, yaitu Raden Amir Wasid SPD. Pada kesempatan kali ini, sebelum materi kami sampaikan, sedikit saya informasikan kepada siswa-siswi kelas 12 IPA bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran kita sistemnya adalah sistem jarak jauh atau kita kenal dengan istilah daring. Walaupun dengan sistem ini kalian jangan patah semangat. Seharusnya kalian justru lebih dipacu belajar kalian, karena sistem ini bukan sistem tatap muka seperti biasanya, sehingga dalam hal ini proses belajar mengajar untuk kimia kelas 12 kita menggunakan sistem jarak jauh. Dan ini sebenarnya tidak hanya kimia, untuk semua mata pelajaran di MAN 1 Pamekasan menggunakan sistem jarak jauh. Sehingga dalam hal ini sampai ke belakang, tentunya kita tidak bisa menentukan kapan ini bisa kita lakukan. Bisa saja bulan depan sudah berakhir, atau bahkan bisa saja sampai bulan Desember. Kita sudah mengalami sistem daring ini sudah 4 bulan lamanya adanya masa pandemi COVID-19 ini. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwasanya untuk mata pelajaran kimia kelas 12 ini hanya ada 5 bab dalam 1 tahun. 3 babnya itu semester ganjil, kemudian 2 bab itu ada di semester genap. Dengan waktu yang singkat ini, karena pada proses pembelajaran daring ini tidak seperti halnya tatap muka, diizinkan hanya sebatas 50% tatap muka dalam daring ini. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran, kalian hanya menikmati belajar kimia kelas 12 itu hanya 2 jam dalam 1 minggunya. Oleh karenanya, dengan waktu yang singkat ini, kalian memanfaatkan semaksimal mungkin. Pada bab pertama kali ini untuk semester ganjil, ini membicarakan tentang sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan ini ada pada pokok bahasan pertama, di mana pada sifat koligatif larutan ini ada 4 sifat koligatif yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang penurunan tekanan uap. Yang kedua tentang kenaikan titik didih larutan. Yang ketiga tentang penurunan titik beku. Dan yang terakhir itu adalah tekanan osmotik. Jadi ini yang akan kita pelajari untuk bab pertama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jadi kita tahu bahwasanya larutan itu terdiri dari 2 komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Di mana zat terlarut ini jadi zat yang larut di dalam satu larutan, sedangkan pelarut ini adalah zat yang melarutkan di dalam satu larutan. Larutan ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat volatil, ada yang mudah menguap, dan ada yang bersifat non volatil,
yaitu yang sulit untuk mengalami penguapan. Karena yang kita pelajari itu adalah larutan, maka titik tinjauan dari larutan itu adalah konsentrasi. Jadi yang dikatakan konsentrasi itu adalah banyaknya zat terlarut dalam satu larutan. Kita nyatakan bisa saja dalam bentuk molaritas, bisa saja dalam bentuk molalitas, ataupun dalam bentuk normalitas. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sebelum kita mempelajari dari keempat sifat koligatif larutan ini, pertama kali kita akan mempelajari tentang konsentrasi larutan. Jadi yang kita pelajari di sini adalah konsentrasi larutan. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu lihat definisi dari sifat koligatif itu. Yang namanya sifat koligatif ini dikatakan jadi satu sifat dari larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak tergantung pada sifat dari zat terlarut tersebut. Di mana jumlah partikel ini yang dimaksud adalah dalam bentuk konsentrasi. Sudah saya sebutkan tadi, konsentrasi yang akan kita pelajari adalah molaritas, molalitas, ataupun fraksi mol. Dalam materi kali ini, yang akan kita pelajari adalah tentang molaritas. Jadi dalam hal ini yang kita pelajari itu adalah molaritas. Pada molaritas ini, definisi dari molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Molaritas itu dilambangkan dengan huruf M besar. Sedangkan mol itu dilambangkan dengan N kecil dan volume itu dilambangkan dengan V. Maka molaritas itu adalah M sama dengan N per V. Dengan satuan di sini adalah mol per liter. Tapi bisa saja dari rumus ini kita turunkan. Karena mol itu menyatakan banyaknya zat terlarut. Berarti kita membagi antara massa zat terlarut dengan massa molekul relatif dari zat terlarut tersebut. Sehingga bisa saja kita menuliskan rumus dari molaritas M besar sama dengan massa per mR dikalikan dengan 1000 per mililiter. Kalau seandainya satuan dari volume itu adalah mililiter. Kemudian kita lanjutkan pada konsentrasi yang kedua. Dalam hal ini adalah molalitas. Molalitas kita bisa mendefinisikan perbandingan antara mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Jadi kita membandingkan antara mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Atau kita nyatakan 1 kilogram pelarut. Kita bisa menyatakan rumus dari molalitas. Jadi kalau molaritas itu M besar, maka molalitas di sini adalah M kecil. Sehingga M kecil sama dengan N per P. Jadi N itu adalah mol, P itu adalah massa pelarut. Ini kalau satuannya kilogram. Kalau satuannya gram, maka rumus dari molalitas M sama dengan N kali 1000 per P yang satuannya adalah gram. Sedangkan N ini bisa kita tuliskan massa per mR. Ini kalau kita mau menuliskan molalitas. Jadi satuan konsentrasi yang kedua. Untuk konsentrasi yang ketiga, di sini adalah fraksi mol.
Fraksi mol itu menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut dibandingkan dengan jumlah mol dari seluruh komponen yang terdapat di dalam larutan. Kita tahu bahwasanya larutan itu ada dua bagian, ada yang dikatakan zat terlarut, ada yang dikatakan zat pelarut. Kalau kita memisalkan dari zat larut itu adalah zat A, sedangkan zat pelarut itu adalah zat B, maka fraksi mol dari zat A kita membandingkan antara mol zat A dibagi dengan jumlah komponen mol A dan mol B. Jadi mol A itu adalah mol terlarut dan mol B itu adalah mol pelarut. Kalau kita mau menghitung besarnya fraksi mol dari pelarut atau XB, maka kita bisa membagi antara mol pelarut dengan mol terlarut yang dijumlahkan dengan mol pelarut. Sehingga kita bisa nyatakan XB sama dengan NB per Na plus NB. Apabila fraksi mol dari masing-masing zat yang ada di dalam larutan kita jumlahkan, jadi fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut kita jumlahkan, maka totalnya nilainya sama dengan 1. Sehingga bisa kita menuliskan rumusnya XA ditambah XB yang nilainya sama dengan 1. Ini kalau terlarut dan pelarut. Kalau terlarutnya misalkan ada 2 zat, maka di situ kita misalkan ada gula, ada garam. Berarti kita menghitung masing-masing fraksi mol gula atau fraksi mol garam dan dicampur dengan pelarut, dalam hal ini air, maka dijumlah dengan mol air. Kita ambil contoh soal. Jadi yang pertama, berapakah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga mencapai volume 500 ml. Jadi karena di sini masanya 2 gram, maka molnya itu adalah 2/40 karena ml-nya 40, sehingga molnya 0,05. Sedangkan volumenya 500 ml, kita bisa jadikan 0,5 liter. Maka molaritasnya adalah 0,05, kita bagi dengan 0,5, sehingga molaritas dari contoh soal ini nilainya 0,1 mol per liter. Bagaimana kita menghitung molaritas sebagai konsentrasi larutan yang kedua? Dicontohkan di sini, berapakah molaritas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 itu dilarutkan dalam 400 gram air. Kita lihat di sini, kita hitung jumlah molnya, 24 dibagi ml-nya 120, sehingga nilainya 0,2 mol. Sedangkan massa dari pelarut itu adalah 400 gram. Maka kita bisa menghitung besarnya molalitas 0,2 mol dikalikan dengan 1000/400 gram. Sehingga nilainya 0,5 molar. Saya kira dengan 2 contoh soal ini cukup bagi kalian untuk mempelajari konsentrasi larutan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian dengan waktu yang cukup singkat. Semoga kalian juga mampu memahami dari contoh soal tersebut. Sambil latihan soal, ada 3 di sini. Ya. Yang pertama ditanyakan untuk mencari molaritas, yang kedua itu adalah ditanyakan molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Saya kira pada pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga banyak